Assalamualaikum. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Dalam video kali ini kita akan belajar tentang ilustrasi narasi. Nah, tidak usah lama-lama, langsung saja kita bahas ya. Seni ilustrasi naratif. Seni ilustrasi naratif adalah bentuk seni yang menggabungkan gambar dan teks untuk menceritakan sebuah kisah. Ini adalah bentuk seni yang menarik dan serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari menghibur hingga mendidik. Jenis seni ilustrasi naratif, itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu ilustrasi komik. Ilustrasi komik biasanya berbentuk kartun dengan berbagai karakter dalam cerita. Memiliki alur berurut dengan gambar dan dirancang untuk menghibur pembaca. Komik biasanya memiliki alur cerita yang bersifat humor, mengerikan, perjuangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah ilustrasi suasana. Ilustrasi suasana adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi dengan menggambarkan keadaan alam dan aktivitas manusia. Misalnya, suasana pasar, pedesaan, perkotaan, pertunjukan seni, dan lain-lain. Alat dan bahan pembuatan ilustrasi yang sifatnya konvensional, antara lain kertas gambar, watercolor, pensil warna, cat air, kuas, palet, atau cat akrilik. Sedangkan yang bersifat digital, berupa software seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Paint Toolsai, Corel Draw, Canva, dan lain-lain. Langkah-langkah pembuatan karya ilustrasi komik. Yang pertama adalah menentukan tema naskah beserta plot dan setting yang akan diangkat dalam karya komik. Tahap awal ini meliputi garis besar tema cerita, setting, tokoh-tokoh yang terlibat, jalan cerita, dan akhir cerita. Yang kedua adalah menentukan cover judul komik. Cover merupakan sebuah ilustrasi yang dapat mewakili cerita yang ada di dalam komik. Artinya, cover harus mampu mengarahkan pembaca agar dapat mengetahui tema cerita yang ditawarkan komik tanpa harus terlebih dahulu melihat isinya. Cover harus tampil menarik. Yang ketiga adalah membuat ilustrasi sketsa kasar rancangan karakter tokoh. Langkah membuat ilustrasi sketsa kasar menjadi penting dalam rangka membuat rancangan seperti apa karakter yang akan ditonjolkan dalam cerita komik. Tokoh-tokoh yang dibuat dapat memiliki karakter lucu dengan tubuh gempal, penjahat dengan tubuh tinggi besar dan berkulit hitam, atau ekspresi bingung dengan mimik wajah, alis terangkat, jidat mengerut, memegang kepala, dan lain sebagainya. Proses ini dilakukan untuk pemantapan pada langkah selanjutnya yaitu sketsa komik, sehingga proses paneling hingga pewarnaan akan lebih mudah. Elemen-elemen yang ada dalam komik. Yang pertama harus ada panel. Paneling, adalah kotak yang membatasi gambar yang berada di setiap adegan. Panel terbagi dua macam, yaitu panel tertutup yang memiliki garis pembatas panel, dan panel terbuka yang tidak memiliki garis pembatas. Yang kedua harus ada balon dialog. Bentuk visual yang di dalamnya terdapat dialog dari karakter. Balon baca atau balon dialog memiliki jenis yang berbeda dan disesuaikan dengan fungsinya, seperti pada saat berbicara biasa, atau bicara dalam hati, berbisik atau berteriak. Yang ketiga ada narasi. Narasi berada pada bagian kotak dialog yang menerangkan waktu dan tempat kejadian. Misalnya, pada suatu hari di desa yang sepi di lereng Gunung Sinabung, menetap seorang lelaki tua dan gadis cantik. Elemen tambahan dalam sketsa komik, antara lain. Ada ikon, yaitu gambar ilustrasi yang mempresentasikan seseorang, tempat, benda, dan ekspresi. Lalu penintaan, tahap pemberian tinta hitam dengan menggunakan drawing pen, kuas, ataupun media lain pada sketsa yang telah dibuat. Yang terakhir efek suara. Efek suara berfungsi untuk menjelaskan suatu situasi, misalnya, ZZZ pada orang yang sedang tidur atau YOOPS pada orang yang salah melakukan sesuatu, atau jbuk pada suara orang yang dipukul. Nah, untuk menambah wawasan kalian tentang cara membuat komik menggunakan Canva dan membuat komik secara manual, kalian bisa simak video di link ini ya.